Beristirahatlah dengan tenang, Senator Lindsey Graham. Seluruh Israel berduka atas kepergianmu yang terlalu cepat. Namun, tidak demikian halnya dengan Republik Islam. Izinkan saya memberitahumu tentang penurunan jumlah klien. Saya, Senator Militer Amerika Serikat dan Senator Anti-Iran, ingin bangsa besar Iran bahagia. Baiklah, Itulah pesan dari Iran dan sangat penting bagi para penonton dan pendengar kita untuk memahami bahwa di Iran tidak ada media independen dan penyiar negara menyampaikan narasi resmi rezim. Garis resmi mereka adalah bahwa Amerika adalah setan besar, Israel adalah setan kecil, dan kita semua jahat serta harus dihancurkan. Dan tidak ada yang boleh berilusi tentang hal itu. Dan kenyataannya, dia menyebutnya sebagai penghasut perang dan musuh Iran. Apa kebenarannya? Dia memang begitu, sangat mencintai negaranya, Amerika Serikat. Dia memahami pentingnya hubungan dengan Israel. Dia percaya pada kebijakan luar negeri yang aktif. Bahwa Amerika harus membawa perubahan di dunia. Kepada semua antisemit, kepada semua kaum isolasionis, saya tidak percaya. Lupakan saja, saya tidak bersama kalian, saya bersama Israel. Saya akan bersama Israel sampai akhir hayat saya. Mereka adalah sekutu terbaik yang bisa kita harapkan. Tragisnya, ketika dia mengatakan itu, dia tidak menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Tapi dia memang menepati janjinya untuk tetap mendukung Israel sampai akhir hayatnya. Kita juga harus mencatat bahwa Republik Islam selama pemakaman Ayatollah Ali Khamenei minggu lalu, foto Lindsey Graham adalah salah satu yang diangkat oleh para demonstran pendukung rezim dengan tanda sasaran di wajahnya. Termasuk tentu saja Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Jadi pertama-tama, Profesor, ketika Anda mengatakan pendukung rezim, Anda terlalu memuji mereka, Ruthie. Mereka ini preman yang dibawa oleh rezim. Mereka terorganisir. Ketika Anda mengatakan demonstran, orang bisa berpikir, ya, mereka benar-benar ada di sana karena kehendak bebas mereka. Seringkali orang-orang ini memang diharapkan untuk hadir. Mereka bekerja di sebuah organisasi di mana mereka semua keluar bersama-sama. Anda tahu. Jadi demonstran adalah kata yang salah. Saya tidak tahu apa kata yang tepat, tapi jika mereka mendukung rezim dan membawa foto Lindsey Graham dengan tanda bidik, ya, mereka memang preman. Tapi mari kita bicara tentang masalahnya dan mengapa Israel sedih. Karena Israel sedih bukan hanya karena kami telah kehilangan seorang teman yang sangat baik, bukan? Seorang patriot Amerika dan seseorang yang percaya pada aliansi Israel-Amerika serta memahami pentingnya aliansi itu bagi kedua negara kita dan juga bagi dunia. Saya pikir ada kesedihan di Israel juga, karena kami takut kami kehilangan orang-orang seperti Lindsey Graham dan tidak akan ada 100 Lindsey Graham lagi untuk menggantikan posisinya. Ada kekhawatiran. Pertama-tama kami melihat Partai Demokrat dan kami melihat bahwa jika Anda ingin mencalonkan diri sebagai presiden, Anda harus secara terbuka mengatakan bahwa Anda menentang Israel dan Anda membenci Netanyahu. Sekarang ini hampir seperti tes lakmus jika Anda ingin menang dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Dan kami telah melihat senator-senator yang sebelumnya tidak dianggap, Anda tahu, berada di sayap kiri partai. Tapi karena mereka mempertimbangkan untuk maju dalam pemilihan presiden, Anda tahu, dan mencalonkan diri, mereka harus semacam memulainya seperti itu. Dengan mengatakan, Anda tahu, ini hampir seperti, Anda tahu, menjadi semacam ritual keagamaan. Saya tidak akan bisa maju dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat kecuali saya mengatakan sesuatu yang negatif tentang Israel. Dan di sisi lain, kita punya kelompok Groyper di Partai Republik dan penonton massal mereka di dunia podcast, ya, dan sebagainya. Dan ada kekhawatiran nyata menurut saya di Israel dan semua orang yang menghargai hubungan Amerika-Israel bahwa kepergian Lindsey Graham bukan hanya tentang dirinya, tetapi apakah kita sedang menuju akhir dari era persahabatan yang begitu solid dan erat antara kedua negara. Ya, itu poin yang sangat bagus. Dan itu juga poin yang sangat bagus tentang pemakaman di Teheran. Dan kamu benar, mereka memang preman. Banyak dari mereka didatangkan seperti yang kamu katakan, dan mereka benar-benar biadab yang percaya pada jihad, jihad global, dan pembunuhan orang-orang tak bersalah. Namun, soal Lindsey Graham, dan ini adalah poin penting, adalah bahwa dia sangat kritis terhadap Presiden Trump pada tahun 2016 menjelang pemilihan itu.
Karena dia sendiri ikut mencalonkan diri dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Tapi setelah Trump terpilih, dia semakin mendekat kepadanya. Dia pernah mengejek Trump, dia pernah memanggilnya dengan sebutan-sebutan buruk. Namun setelah itu, dia mulai melihat dan mengagumi Trump sebagai seorang presiden dan sejak saat itu tetap setia kepadanya sampai sekarang. Sampai-sampai ketika Trump mengatakan bahwa kita memberi kesempatan pada semua perundingan ini dengan Republik Islam melalui Steve Witkoff dan J.D. Vance, Steve Witkoff dan Jared Kushner, Lindsey Graham memposting di media sosial bahwa awalnya dia pergi berbicara dengan Trump dan Trump meyakinkannya. Jadi dia merasa tenang dan saya akan bilang saya agak gugup. Saya pikir apakah itu berarti bahwa apapun yang dikatakan Trump dia akan setuju? Tidak, saya rasa tidak begitu. Menurut saya, yang terjadi di balik pintu tertutup adalah bahwa Trump meyakinkannya bahwa jika negosiasi itu tidak berjalan dengan baik, yang kemungkinan besar memang tidak akan berjalan baik. Seperti yang telah Trump tegaskan dalam beberapa hari terakhir, jangan khawatir, dia tidak akan menandatangani apapun yang merugikan Amerika Serikat atau Israel. Dan bahwa ini dia memberikan kesempatan karena itulah yang seharusnya dilakukan. Juga, yang perlu kita bicarakan adalah pengeboman besar-besaran yang telah terjadi baik dari Iran maupun serangan balasan dari Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat menarik karena secara teori, apa yang kita menurut nota kesepahaman dan orang-orang yang mendukung serta menyuarakan nota kesepahaman antara Washington dan Teheran, seharusnya kita berada dalam masa tenang selama 60 hari. Dan seharusnya ada negosiasi tentang apa yang akan terjadi setelah 60 hari terkait isu-isu sulit mengenai program nuklir Iran. Tapi kenyataannya, nota kesepahaman itu sudah ditandatangani dan pihak Iran tidak melakukannya. Bahkan komitmen sederhana itu pun. Yang paling utama bahwa selat harus terbuka untuk perdagangan, bahwa minyak bisa melewati selat itu, benar? Mereka mundur dari itu begitu cepat kan dan saya sangat ini seperti yang dikatakan Trump kepada Lindsey Graham. Sebenarnya saya mendapat sedikit kelegaan dan harapan dari fakta bahwa Trump tidak akan membiarkan itu. Dia bilang kalau kamu menembak kapal, kamu berhenti, kamu mencoba memblokir selat yang bertentangan dengan apa yang tertulis di MOU, kamu akan membayar harganya dan langsung membayar harganya. Dan kami akan menembak, kami tidak akan membiarkan kamu melakukannya. Dan itu membuat saya berpikir, benar, jika sudah dalam hitungan minggu setelah perjanjian ditandatangani, tapi saya rasa kita bahkan belum sampai pertengahan masa 60 hari itu. Kamu tahu, Amerika menembak Iran karena terpaksa, karena orang-orang Iran melanggar. Dan seharusnya ini adalah bagian yang sederhana. Jika kita benar-benar sampai pada bagian serius dari diskusi yang serius, maksud saya, ini tidak memberikan banyak harapan bahwa orang-orang Iran akan berkompromi dengan cara yang sesuai dengan posisi Amerika. Tentu saja tidak, karena mereka tidak akan menjadi diri mereka sendiri. Itu tidak akan menjadi rezim itu jika mereka setuju dengan salah satu kompromi. Bagaimanapun, nota kesepahaman itu sendiri sangat buruk dan menguntungkan Teheran. Dan saya lega bahwa itu sekarang terungkap karena ketika mereka menandatanganinya, saya sangat terpukul bahwa Amerika Serikat menandatangani perjanjian seperti itu dengan mereka. Maksud saya, itu adalah perjanjian yang sangat buruk. Pertama-tama, Anda tidak ingin memberi mereka waktu 60 hari untuk apapun. Kedua, mereka menyandra Selat Hormuz. Jadi itu seperti negosiasi sandra. Oke? Mereka yang memegang kendali dan Amerika, negara adidaya terbesar di dunia, harus bernegosiasi dengan para barbar itu. Oke, jadi itu saja sudah buruk. Tapi posisi orang Iran adalah bahwa Amerika Serikat melanggar perjanjian itu, nota kesepahaman itu. Dan bagaimana caranya? Dengan menandatangani perjanjian terpisah, yakni menjadi perantara perjanjian terpisah antara Israel dan Lebanon untuk melindungi kedaulatan Lebanon dari Hizbullah yang merupakan proksi Iran. Dan menurut rezim di Teheran, itu tidak boleh dari sudut pandang nota kesepahaman itu. Karena kita seharusnya tidak boleh melakukan apapun yang menyakiti proksi Iran atau karena alasan konyol lainnya. Jadi intinya, beruntung sekali mereka melanggarnya karena perjanjian itu sendiri sebenarnya hanyalah sesuatu yang keterlaluan.
Jadi kamu bilang kamu tahu, mereka mengeluh tentang, kamu tahu, kerangka perdamaian yang disepakati antara Israel dan Lebanon di bawah naungan Amerika. Tapi itu hanya alasan saja, itu cuma alibi. Tentu saja, tentu saja. Alasan sebenarnya. Dan ini seharusnya membuat semua orang berpikir, kan? Orang-orang Iran setuju dan menandatangani di atas garis putus-putus ya. Kau tahu, orang-orang Pakistan dan Qatar semuanya tahu ini ya, bahwa selat itu akan tetap terbuka. Dan bagi sebagian besar dunia yang tidak peduli tentang, kau tahu, hak asasi manusia di Iran, atau perubahan rezim, atau program nuklir Iran, meskipun seharusnya mereka peduli, tapi fokus mereka ada pada hal lain. Mereka khawatir tentang harga minyak. Jika kamu tinggal di India atau di Tiongkok, kamu khawatir tentang harga minyak. Jika kamu tinggal di Amerika, kamu mungkin juga khawatir tentang harga minyak. Dan seluruh gagasan ini, dan inilah alasan mengapa Trump setuju dengan kompromi itu, karena dia mendapatkan kesepakatan yang membuka selat. Dan dia berkata harga minyak akan turun drastis. Dan kemudian orang-orang Iran tidak menepati komitmen itu. Dan menurut saya ini hanya menunjukkan benar bahwa kita seharusnya tidak punya ilusi apapun. Saya tahu Anda tidak punya ilusi apapun, tapi seharusnya tidak ada ilusi sama sekali tentang dengan siapa kita berurusan. Dan saya juga ingin mengatakan hal berikut. Jika memang akan ada kesepakatan dengan rezim yang mengerikan ini terkait isu nuklir, itu hanya akan terjadi karena tekanan militer. Itu hanya karena mereka merasa tidak punya pilihan, atau menggunakan kata-kata Trump, mereka telah dikalahkan. Mereka terpaksa melakukannya karena mereka akan berkelit, mereka akan mengelak, mereka akan berputar-putar seperti ular, melakukan segala cara untuk melanggar kesepakatan, bahkan jika mereka sudah setuju dengan kesepakatan itu. Jadi satu-satunya cara di bawah rezim ini agar Anda bisa mendapatkan sesuatu yang membatasi program nuklir mereka adalah mereka harus dipaksa untuk melakukannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Ya, militer dan omong-omong juga ekonomi menurut saya. Karena saya pikir sangat disayangkan bahwa Trump memutuskan MOU itu juga membuat Trump mengambil keputusannya sendiri. Kamu tahu, dia itu. Ketika Iran menutup Selat Hormuz, Trump berkata, ya akan kutunjukkan. Dan dia memberlakukan embargo sehingga mereka tidak bisa mendapatkan atau menjual minyak. Jadi itu adalah langkah yang cerdik karena sebenarnya berhasil. Saya percaya tekanan ekonomi itu berhasil, tapi masalahnya orang-orang Amerika menekan Trump. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Apapun yang ingin kamu katakan, harga minyak saat itu sedang naik. Tapi itu juga menarik, ada dua hal menarik tentang itu. Salah satunya adalah, seperti pasar saham, kamu tahu, pasar saham sangat dipengaruhi sentimen. Jadi kalau seseorang bilang sesuatu akan terjadi, kadang-kadang saham bisa turun dalam semalam atau naik keesokan harinya. Hal yang sama sepertinya juga terjadi pada harga minyak. Begitu Trump bilang, oke, perdagangan ini akan dibuka. Tiba-tiba saja mereka bilang harga minyak turun jadi sekian per barrel, lalu keesokan harinya harga minyak naik lagi. Dan itu semua terjadi bahkan sebelum ada kesempatan untuk memindahkan minyaknya kemanapun, maksudku menyeberangi selat atau tidak. Jadi aku menyadari bahwa banyak dari ini bersifat psikologis. Jadi jelas, sebenarnya akan butuh waktu lebih lama agar harga minyak benar-benar turun. 5 menit setelah Trump mengumumkan sesuatu, itu bukan berarti minyaknya sudah mengalir, kan? Jadi itu satu hal yang menarik. Dan yang lainnya, menurutku kita benar-benar perlu membicarakan tentang bagaimana caranya. Dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat IRGC melakukan serangan di mana-mana. Kapal-kapal di Selat Hormuz, Qatar, Bahrain, Oman, di mana lagi? Uni Emirat Arab? Uni Emirat Arab. Tebak di mana ada satu tempat yang tidak pernah diserang, tidak pernah menjadi sasaran, tidak pernah diluncurkan serangan oleh Iran, Hizbullah, Houthi maupun Hamas. Tebak negara mana itu? Jadi itu tentu saja Israel dan kamu bisa menambahkannya ke daftar negara-negara. Mereka telah menyerang Yordania yang merupakan tetangga Israel. Lupa menyebutkan. Ternyata mereka menyerang pangkalan Amerika di Yordania. Iya. Dan saya pikir ini hal yang penting. Kenapa mereka tidak menyerang Israel? Apakah karena mereka tiba-tiba mencintai kita? Tentu saja tidak. Ini murni soal kekuatan gaya lama. Ini kamu tahu, Hillary Clinton dulu sering bicara tentang soft power. Itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini, tidak ada hubungannya dengan soft power. Ini adalah hard power.
Mereka khawatir, dan itu memang benar, bahwa jika mereka menembakkan roket ke Israel, maka Israel akan punya alasan untuk membalas dan membalas dengan keras. Dan menurut Presiden Trump, itu tidak harus sebanding, tidak harus proporsional dengan kerusakan yang mereka timbulkan ke Israel. Dengan kata lain, hanya karena mereka menembak ke Israel saja, bahkan jika kami berhasil menembak jatuh roket itu tetap dianggap sebagai serangan terhadap negara ini, dan Israel bisa merespons, dan kami bisa merespons sesuai dengan cara yang kami pilih. Dan saya pikir itu membuat orang-orang Iran takut. Dan di sini saya ingin mengatakan kepada semua orang Eropa dan lainnya, Anda tahu, yang selama bertahun-tahun telah mengatakan, ini soal soft power dan saling mengenal serta memahami ketika Anda berurusan dengan orang-orang seperti orang Iran. Anda harus tegas, Anda harus punya kekuatan, dan mereka harus percaya bahwa Anda bersedia menggunakan kekuatan itu jika mereka menyerang Anda. Dan bahwa Israel telah aman dalam beberapa hari terakhir ini ketika semua pertempuran ini terjadi, semua baku tembak ini berlangsung. Di Teluk ya, dan di luar itu. Yordania ada di bagian dunia kita, bukan di Teluk, benar? Tidak ada pengganti untuk kekuatan militer tradisional dan keinginan serta komitmen untuk menggunakannya ketika Anda perlu melakukannya. Tidak ada gunanya memiliki semua kekuatan jika mereka berpikir bahwa Anda tidak akan pernah menggunakannya. Benar. Ancaman Anda untuk merespons atau membalas harus dapat dipercaya. Dan mereka harus percaya bahwa Anda hanya menunggu kesempatan untuk menggunakannya. Dan sampai sekarang, Iran terhadap Israel telah berlagak sebagai orang baik. Bukan karena mereka suka pada kita, tapi karena mereka takut pada kita. Ini kembali ke ajaran Machiavelli. Kita suka jika orang-orang menyukai kita, tapi yang lebih penting adalah mereka benar-benar takut pada Anda. Dan bahwa mereka telah mengancam Netanyahu dan semua itu. Bahwa mereka juga di demonstrasi mereka ada poster-poster dan ada tanda bidik di kepalanya. Tapi mereka belum meluncurkan lagi misil. Dan omong-omong, mereka tahu bahwa pasukan pertahanan Israel dan Angkatan Udara, bahwa semua orang, kita sudah siap. Dan satu hal yang Israel pelajari dari tahun lalu adalah bahwa Iran bukanlah momok seperti yang kita kira selama ini. Dengan kata lain, kita sudah siap dan kita kuat. Dan pertahanan udara mereka sudah lumpuh dan tentara mereka juga lumpuh. Banyak hal yang lemah dan kita sudah siap. Jika mereka meluncurkan rudal, seperti yang saya katakan, itu akan sangat merugikan mereka sendiri. Tapi ini membawa kita ke kata lain yang bisa kamu gunakan. Saya hanya ingin menambahkan satu hal lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang Iran memahami kekuatan dan mereka takut akan hal itu. Dan ini menimbulkan pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan Trump? Trump harus meyakinkan mereka melalui penggunaan kekuatan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mematuhi kewajiban mereka berdasarkan nota kesepahaman. Dan ketika mereka sampai pada negosiasi yang serius, jika kita benar-benar sampai pada negosiasi serius tentang isu nuklir, mereka tidak punya pilihan selain membongkar program mereka. Jika tidak, mereka akan menghadapi serangan militer dari Amerika Serikat dan Israel. Itu satu-satunya cara agar ini bisa berhasil. Benar? Satu-satunya hal yang aku tidak setujui denganmu? Tentu saja aku setuju dengan itu, kecuali untuk kata negosiasi dan kesepakatan. Amerika Serikat harus menunjukkan kepada Iran siapa yang berkuasa dan semua yang kamu katakan itu benar. Mereka perlu tahu bahwa ada kekuatan militer yang siap digunakan dan bahwa mereka telah kalah dalam perang ini yang memang sudah terjadi. Tapi masalahnya di sini adalah persepsi sangat berperan di Timur Tengah. Dan ketika mereka mendengar bahwa Washington ingin bernegosiasi, mereka menganggap itu sebagai kelemahan. Yang perlu dilakukan oleh Trump adalah mengatakan, jika kalian ingin hidup dan ingin punya kesempatan lagi untuk memberi makan rakyat kalian akan memberikan debu nuklir kepada kami, kalian akan memenuhi semua tuntutan kami. Mereka tidak punya nota kesepahaman dan tidak ada negosiasi. Kami menang, kalian kalah. Dan saat ini, rezim Iran belum mendapatkan pesan yang jelas itu. Tapi ini membawa kita pada kata penangkalan, di mana Anda mengatakan memang benar bahwa Israel hard power-nya dan sebagainya. Anda tahu, penting untuk membicarakan hal ini tidak hanya menjelang pemilu paruh waktu di Amerika, tetapi juga pemilu Israel yang akan berlangsung. Keduanya akan berlangsung berselang sekitar 1 minggu. Oke, sekarang kita sudah punya tanggal pemilihannya. Jadi keduanya akan berselang sekitar 1 minggu. Dan mengapa ini penting? Karena kubu anti Netanyahu dan anti Trump sedang berusaha mempromosikan narasi bahwa kita, Amerika dan Israel, telah kalah dalam perang. Padahal sebenarnya kita belum kalah dalam perang. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengatakan, lihat, kita sudah menghabiskan semua waktu ini sejak 7 Oktober Israel melakukannya di Gaza, lalu kita berbicara tentang Lebanon dan Iran.
Sudah hampir 3 tahun sekarang kita terus berperang dan berjuang, dan untuk apa? Kita tidak punya daya tangkal. Kita terus mendengar hal ini dari pihak anti, dari kelompok oposisi, dan di Amerika juga dari New York Times sampai kemana-mana. Gagasan bahwa semua ini sia-sia karena kita kalah, dan menurutku kita perlu meluruskan hal itu sebentar. Jadi aku tahu bahwa aku juga ingin berada dalam situasi yang lebih baik hari ini daripada yang kita alami sekarang. Oke, aku ingin melihat Hizbullah dilucuti, aku ingin melihat Hamas dilucuti, aku ingin melihat rezim di Iran tumbang. Ini adalah daftar keinginanku. Oke, dan dibandingkan dengan daftar keinginanku, daftar keinginan Mark Reagan, kita masih kurang. Dan aku berharap sejak 7 Oktober kita sudah berada dalam kondisi yang lebih baik, oke? Setelah mengatakan itu, apakah ada keraguan bahwa kita memang begitu dengan semua yang telah terjadi? Tidak langsung, maaf. Apakah kita dalam posisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya? Apakah situasi strategis kita sudah membaik? Dan menurut saya, jawabannya jelas ya. Bukan berarti tidak ada tantangan di luar sana. Bukan berarti tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi orang-orang yang mengatakan kita sudah kalah, mereka tidak melihat kenyataan. Di Gaza, kami menguasai 60% hingga 70% wilayah jalur Gaza. Ada zona penyangga yang dijaga oleh tentara Israel yang menjaga komunitas sipil kami tetap aman. Dulu Hamas berhadapan langsung dengan permukiman kami dan mereka bisa menyerbu melintasi perbatasan kapan saja mereka mau. Kekuatan Hamas sekarang hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Sekarang saya ingin mereka benar-benar dilenyapkan. Oke, mungkin itu akan memakan waktu lebih lama, tapi untuk mengatakan bahwa Hamas sudah menang, bagaimana Anda bisa berargumen bahwa itu tidak rasional, kan? Lebanon juga sama. Saya ingat dan kita sudah pernah membicarakan ini di podcast sebelumnya, duduk di rapat pemerintahan saat saya masih menjadi pegawai negeri, ya. Lalu orang-orang membicarakan, orang-orang memberi pengarahan kepada para menteri, dari militer, dari intelijen, mengatakan, Hizbullah punya 150.000 roket dan mereka bisa menembakkan salvo yang akan melampaui pertahanan udara kita. Dan kita akan mengalami banyak korban jiwa di wilayah Tel Aviv, benar? Dan ada hal-hal seperti ini. Saat ini Hizbullah seperti Hamas hanyalah bayangan dari kejayaannya dulu. Apakah mereka masih ada? Ya. Apakah masih ada pekerjaan yang harus dilakukan? Ya, tapi Anda telah secara signifikan melemahkan ancaman ini. Itu adalah ancaman yang sangat serius bagi rakyat Israel, benar. Juga bagi rakyat Lebanon, dan bagi dunia. Ya, dan lihatlah Iran. Oke, misalkan besok tidak ada yang tercapai, oke? Dan saya harap itu tidak benar. Saya berharap kita masih bisa mencapai lebih banyak. Tapi bahkan dengan kondisi kita saat ini, program nuklir mereka mundur bertahun-tahun, jadi saya ingin itu benar-benar dihancurkan. Tapi mundur bertahun-tahun juga tidak buruk, kan? Pertahanan udara mereka hancur, ekonomi mereka hancur, benar? Orang-orang Iran akan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali, kan? Kita benar-benar telah membuat mereka mundur. Intinya, saya ingat ini. IAEA mengatakan sebelum serangan tahun lalu bahwa mereka hanya tinggal beberapa minggu lagi memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk sebuah bom. Hari ini, mereka masih butuh waktu bertahun-tahun lagi. Sekarang Anda bisa bilang itu tetap saja. Kita tetap harus khawatir, dan memang seharusnya begitu. Tapi ada perbedaan yang signifikan, cukup besar. Perbedaan antara hanya tinggal beberapa minggu lagi memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk sebuah bom, dan masih bertahun-tahun lagi. Jadi, anggapan bahwa kita sudah kalah, dan semua ini sia-sia, serta musuh-musuh kita yang menang, itu tidak benar. Kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi mengatakan bahwa kita kalah dalam hal ini, itu tidak masuk akal. Ya, itu disengaja, oke? Karena orang-orang yang harus kamu perhatikan. Suara siapa yang mengatakan ini? Dan suara-suara ini adalah suara-suara yang tidak mau memberikan penghargaan kepada pemerintah Israel atau Amerika Serikat. Pemerintah Israel saat ini dan pemerintahan Amerika Serikat tidak diberi penghargaan atas pencapaian apapun. Jadi pertama-tama ini bersifat politis. Ini bukan sekedar tidak rasional. Dalam beberapa hal ini sangat rasional. Oke. Itu satu hal. Tapi yang lainnya adalah justru orang-orang itu sendiri. Oke, dan saya akan mengatakan ini. Ini termasuk orang-orang di militer Israel, intelijen, berbagai bidang, dan politik, serta di politik Amerika Serikat. Justru orang-orang itulah yang sebenarnya memperpanjang peluang kita untuk meraih kemenangan total di semua lini omong-omong. Dan ketika saya bilang kita, maksud saya adalah Amerika Serikat dan Israel karena adanya gencatan senjata dan penundaan. Dan sekali lagi, di Gaza selama Perang Gaza, semuanya akan berjalan lebih cepat jika tangan kita tidak terikat.
Dan hal yang sama terjadi hari ini. Banyak hal yang memakan waktu terlalu lama dan belum selesai, dan sebagainya. Berkaitan dengan orang-orang yang justru mengkritiknya, padahal merekalah yang bertanggung jawab untuk menyerukan penghentian. Jadi, dalam arti tertentu, Anda ingin mengatakan, dengarkan, Anda tidak bisa maunya dua-duanya. Anda tidak bisa terus begitu, Anda tahu, oke, kami akan memberi Anda 60 hari lagi dan kami perlu melakukan diplomasi. Lalu mengkritik kenyataan bahwa ini belum selesai, oke? Karena kita bisa saja mengingat keberhasilan militer selama 2,5 tahun terakhir. Saya berpikir mulai dari Perang Gaza dan berlanjut hingga hari ini, akan jauh lebih banyak yang bisa dicapai jika kita tidak terlalu sering berhenti di tengah jalan. Dan itu bukan kesalahan orang-orang yang ingin berkata, tidak, sekarang bukan waktunya untuk berhenti, sekarang bukan waktunya. Tapi baiklah, tetap saja daya tangkal kita lebih baik. Daya tangkal Israel jauh lebih baik, dan buktinya sudah jelas. Oke. Sudah sangat lama tidak ada rudal yang diluncurkan ke arah kita dibandingkan dengan wilayah lain di kawasan ini. Jadi pertama-tama kita sedang membicarakan situasi saat ini dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Daya tangkal itu fleksibel ya, dan kita tahu itu. Tapi bagus bahwa itu berhasil untuk saat ini, bukan? Dan mungkin kita harus melakukan sesuatu di masa depan untuk memperkuat daya tangkal itu. Ya, daya tangkal itu selalu sesuatu yang bisa berubah, fleksibel. Itu dinamis. Itu kata yang tepat. Dinamis. Dan juga, maksud saya, orang-orang Iran dan kamu tahu, Hamas dan Hizbullah, yang mereka sebut sebagai poros perlawanan atau poros teror, apapun sebutannya. Maksud saya, mereka melakukan hal-hal yang gila. Seperti yang kamu katakan di awal podcast ini, di awal tadi, kamu bilang nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat itu menguntungkan Iran, kan? Tapi mereka tetap melanggarnya. Orang-orang ini, kan? Bahkan jika itu demi kepentingan mereka untuk menjaga kesepakatan, mereka tetap tidak bisa. Mereka tidak bisa menahan diri. Mereka melihat sebuah kapal, mereka ingin kan? Maksudku, aku bukan bilang mereka gila. Mereka pintar. Mereka, ya, tapi mereka berbahaya. Itu yang paling penting menurutku. Sekarang, Yuan sempat menyebutkan sebelumnya secara singkat bahwa akhirnya kita punya tanggal untuk pemilu Israel, yaitu 27 Oktober yang jatuh setelah semua hari raya Yahudi. Dan yang menarik adalah, ini berarti pemerintah saat ini akan menjalani masa jabatannya secara penuh. Sekarang untuk para penonton dan pendengar kita di Amerika, mereka mungkin bertanya-tanya, apa sih yang sedang dibicarakan oleh Rig? Karena mereka berpikir Presiden Amerika dipilih untuk 4 tahun dan mereka menjabat sampai 20 Januari dan menjalani masa jabatan penuh. Tapi kita berada dalam sistem demokrasi parlementer di Israel, seperti di Jerman, seperti di Inggris, seperti di Australia, seperti di Kanada. Di Italia, Dan ini menyebabkan pemerintah kadang-kadang bisa kehilangan mayoritas parlemen mereka dan mereka jatuh lebih awal. Mereka tidak menjalani masa jabatan penuh mereka. Dan dalam sejarah Israel, sebagian besar pemerintahan, bahkan bukan hanya sebagian besar, tapi mayoritas besar pemerintahan Israel, jatuh sebelum masa jabatan mereka berakhir. Dan itu karena kami memiliki sistem perwakilan proporsional. Dan kemudian kami memiliki banyak partai, dan semua pemerintahan adalah koalisi. Dan saat pemilu semakin dekat, partai-partai yang berbeda dalam koalisi ingin menunjukkan mengapa mereka berbeda dari yang lain, karena mereka ingin mendapatkan pemilih mereka. Mereka ingin membangkitkan semangat pendukung mereka. Dan karena itu, ada kecenderungan alami bagi pemerintahan untuk runtuh. Fakta bahwa ini adalah salah satu pemerintahan Israel yang langka yang berhasil menjalani masa jabatannya secara penuh. Mengingat krisis soal reformasi yudisial dan kemudian pembantaian 7 Oktober dan tudingan memang diarahkan kepada pemerintah. Anda tahu apa yang terjadi di sini? Anda yang bertanggung jawab. Bukan hanya para pengkritik, pendukung pemerintah pun terkejut. Ya. Dan kemudian kita mengalami drama Sandra. Lalu kita menghadapi semua krisis setelahnya dan pertempuran di Gaza, pertempuran di Lebanon, pertempuran di Suriah, pertempuran di Iran, dan pertempuran melawan kelompok Houthi. Dan orang akan mengira bahwa pemerintah ini seharusnya sudah jatuh lebih awal. Dan ini akan menjadi ironi karena ternyata pemerintahan ini menjadi salah satu pemerintahan paling stabil dalam sejarah Israel. tidak diragukan lagi. Saya hanya ingin mengakhiri dengan satu catatan menarik yang saya sendiri belum bisa memutuskan bagaimana pendapat saya tentang hal itu. Tapi tahukah kamu bahwa salah satu alasan diputuskan atau ada perdebatan tentang tanggal berapa di bulan Oktober hal ini akan terjadi? Dan ada perwakilan pemerintah yang tidak ingin acara ini berlangsung pada tanggal 27 Oktober karena angka 7 mengingatkan pada tanggal 7 Oktober.
Dan kamu tahu, ini sebenarnya memang dibahas, seperti yang aku bilang, mungkin sebaiknya diadakan pada tanggal 6 atau 8. Aku tidak tahu, itu mungkin saja. Aku tidak mencari tahu hari apa itu. Tapi kamu tahu kan kalau pemilu di Amerika biasanya diadakan pada hari Selasa. Dan sebagainya. Tapi memang ada diskusi nyata tentang itu. Seolah-olah apa? Kami tidak memikirkan tanggal 7 Oktober setiap saat sejak itu terjadi. Kami memikirkannya, kita tidak butuh angka 7 untuk mengingatkan kita tentang itu, kan? Sama sekali tidak. Dan saya pikir kabar baik lainnya adalah kita punya pemilu dan kita punya tanggal. Jadi semua orang Israel sekarang bisa merencanakan liburan Oktober mereka karena orang Israel, tidak seperti orang Amerika dan Australia dan lainnya, tidak bisa memilih di luar negeri. Kamu harus berada di Israel pada hari pemilu untuk bisa memilih. Dan ada alasannya untuk itu. Saya rasa kita sudah membahasnya di podcast sebelumnya. Tapi itu berarti sekarang mereka bisa membuat rencana. Saya bisa berada di luar negeri, saya bisa pergi berkunjung, saya bisa pergi mendaki, saya bisa melakukan apa yang saya suka. Jika saya kembali ke sini pada tanggal 26 untuk memilih pada tanggal 27, semuanya beres. Dengan satu catatan. Satu catatan. Satu catatan adalah karena aku juga merasakan hal yang sama. Dan aku punya anggota keluarga. Aku pikir, oke, sekarang mereka bisa datang ke sini atau apapun. Satu catatan adalah jika perang dimulai lagi. Dan mereka menutup bandara. Sekitar waktu itu. Sekarang, mereka bisa saja menutup bandara atau jika kamu sedang dalam penerbangan, bahkan jika kamu naik penerbangan El Al yang masih terbang, kamu tetap bisa terjebak. Kami melihat begitu banyak orang yang terjebak, baik di Israel maupun di luar negeri. Jadi bahkan aku pun punya tanda tanya seperti itu. Karena pada bulan Oktober, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu, seperti yang kamu bilang, kita bahkan tidak tahu. Podcast kita bisa saja sudah basi saat ditayangkan, baik dari segi penangkalan maupun perang. Jadi kita tidak tahu, tapi itu adalah catatannya. Tapi saya akan menutup dengan satu poin karena waktu kita sudah habis. Semua orang berasumsi bahwa jika Trump ingin menghantam mereka dengan keras, dia akan melakukannya setelah pemilu sela. Benar, itu sudah biasa. Mungkin salah, tapi itu adalah pemikiran umum yang beredar kan? Bahwa dia bisa menghantam. Begitu pemilu sela lewat, dia bisa bertindak habis-habisan kan? Yang berarti sampai minggu pertama bulan November, mungkin ada kemungkinan semuanya akan tenang. Kecuali mereka tidak memberinya pilihan lain, oke? Percobaan pembunuhan lagi. Dia sudah pernah mengalami beberapa kali upaya pembunuhan. Dan satu hal lagi. Itu tidak berarti bahwa Israel tidak akan menjadi target atau Israel tidak akan menyerang Iran. Bagian itu kita belum tahu. Kamu benar soal Trump. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi itu tidak berarti bahwa Israel tidak akan berada dalam situasi di mana kita harus berlindung di bunker lagi. Tapi kalau saya katakan padamu, jelas ada provokasi dari Iran yang kamu tahu. Tapi dari sudut pandang Netanyahu, saya tidak melihat dia akan melakukan sesuatu seminggu sebelum pemilu jika dia berpikir itu bisa merugikan Trump dalam bentuk apapun. Saya sangat setuju dengan itu. Dan tentu saja, bahkan dia pun tidak ingin melakukan sesuatu tepat sebelum pemilu kita karena dia tidak ingin dituduh melakukannya demi mendapatkan keuntungan politik. Itu yang selalu dikatakan musuh-musuhnya. Saat ragu, Netanyahu akan pergi berperang dan kemudian dia akan mendapatkan lebih banyak suara. Itu omong kosong. Tapi itu adalah sesuatu yang saya bayangkan akan dia pertimbangkan. Dan saya yakin dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, kita akan membicarakan lebih banyak tentang politik Israel. Semoga kita bisa melakukannya dengan cara yang tidak membosankan bagi orang-orang yang setia mendengarkan dan menonton kita. Semoga tidak sampai minggu depan. Dan kamu akan bepergian. Jadi kita akan melakukannya saat aku di studio dan kamu di luar negeri. Benar, aku akan melakukannya dengan laptopku. Aku tak sabar berbicara denganmu nanti, Ruthie. Sama juga, Mark.